Ibu kota Jakarta masih mendominasi sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per 6 April 2020, ada 7.421 penduduk daerah bermigrasi dan mengadu nasib di ibu kota. Jika ditotal, berdasarkan sensus penduduk BPS 2021, jumlah penduduk di Jakarta telah mencapai 10,61 juta jiwa. Nah, semakin banyaknya orang yang bekerja di Jakarta, pasti diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan. Nah, polusi udara nggak bisa dihindarkan, walau kian masif adanya kendaraan tanpa polusi udara dan suara di jalan. Lantas, bener nggak sih polusi udara di Jakarta bikin harapan hidup jadi berkurang? Halo BEMers, selamat datang di POV Point of View. Menjadi seorang manusia pasti ada keinginan untuk hidup lebih lama. Tapi kalau kalian tinggal di ibu kota, harapan hidupnya bakal kehilangan 4 tahun lebih cepat akibat polusi udara. Nah, bener nggak ya? Ibu kota Jakarta telah berusia 495 tahun sejak ditetapkannya pada tanggal 22 Juni 1927 sebagai hari lahirnya. Penyebab terjadinya polusi udara di Jakarta karena banyaknya kendaraan bermotor yang nggak diimbangi dengan ruang terbuka hijau. Sehingga kurangnya penghijauan juga jadi penyebab polusi udara di Jakarta semakin meningkat. Nah, kalau berdasarkan buku rekaan Jan Gelman Taylor berjudul Kehidupan Sosial di Batavia, kawasan Cawang, Jakarta Timur, dulunya banyak perkebunan dan pepohonan rindang. Contohnya saja ada pohon duren sawit dan pohon kelapa. Nah, kedua nama tersebut udah menjadi sebuah nama jalan di Jakarta Timur. Padahal berdasarkan lembaran daerah DKI Jakarta 1977, RTH masih seluas 32,2% dan dikategorikan ideal. Namun, pada 1984, RTH di Jakarta ternyata tinggal 28,8%. Nah, tahun 2010 RTH menyusut lagi, jadi 13,94%, sehingga 2007 RTH di Jakarta tersisa tinggal 6,2%. Kemudian, pada 2007 terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Telah diatur proporsi RTH setiap kota paling sedikit harus 30% dari luas wilayah kota. Namun, hingga Maret 2021, jumlah RTH di Jakarta hanya tersisa 9,4%. Wah, kalau sudah begini, kita harus rajin menanam pohon nih BEMers. Karena Jakarta sekarang hobinya menanam beton. Total kendaraan yang ada di kawasan Jakarta berdasarkan data BPS 2020 mencapai 20.221.821 kendaraan yang pastinya setiap hari lalu lalang di jalanan ibu kota. Sehingga 75% polusi udara disebabkan oleh kendaraan bermotor. Kebayang nggak tuh BEMers kualitas udara di Jakarta kayak apa? Banyaknya kendaraan yang lalu lalang di ibu kota membuat kualitas udara di Jakarta semakin buruk. Lembaga IQR menempatkan kota Jakarta sebagai kota paling berpolusi dengan tingkat kualitas udara 151 per Senin 11 Juli 2022 dan masuk pada kategori tidak sehat karena konsentrasinya PM2.5. Dengan tingkat kualitas udara tidak sehat paling tinggi berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Menunjukkan bahwa penduduk yang berada di Jakarta diperkirakan kehilangan harapan hidup rata-rata 3-4 tahun. Wah, polusi udara yang ada di Jakarta udah jadi hal yang serius ya yang harus dikaji dan diperbaiki nih BEMers. Nah, itu tadi alasan mengapa harapan hidup orang di Jakarta 4 tahun lebih cepat dibanding kota-kota yang ada di negara lain. Yuk kita sama-sama benahi kualitas udara di Jakarta, kita banyakin tanam pohon, jangan tanam beton. Ciao!